ketulusan hatinya gitu ya, yang murni benar-benar ingin mengabdi dan juga menghimpun para UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini anak-anak muda ini ada 20 orang di sini Pak sekarang untuk memprogram gitu supaya bisa nanti menghubungkan seluruh para pelaku UMKM dan juga mereka nanti bisa saling berinteraksi gitu loh Pak. Mungkin itu nanti sistemnya Pak, nanti bisa akan saya jelaskan nanti secara detail. Nah, sekarang mungkin saya kalau boleh tahu Pak Ketut ini itu mailing list ya? Apa? Kenapa Pak? Ada ya? Ini Bapak artinya memimpin kelompok kelompok mailing list atau ada kelompok tani atau apa ini Pak? Ini boleh saya tahu sehingga kita bisa lebih jelaskan nanti biar lebih terarah gitu Pak. Ini untuk kami di sini kan pertanian Pak. Nah, jadi saya mimpin untuk kelompok tani. Oke, Bapak Kunci kelompok tani. Ada berapa? Itu desa Pak? Satu desa atau satu kecamatan? Satu desa Pak. Satu desa ya. Oke. Nggih. Itu ada di Kalteng Pak ya? Nggih, untuk kan ini ada ketua dan sekretaris kan sini sudah ada Pak. Oh lengkap Pak ya? Ya boleh kenalan nih Pak. Selamat pagi Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Ketuanya saya panggil dengan siapa Pak? Sekretaris. Pak Ketua. Kalau ini Pak Bendahara. Nah, waduh lengkap sekali nih. Waduh, saya senang banget Pak nih. Ini mungkin awal daripada ini Pak gerakan untuk penghimpunan nih. Kalau boleh saya panggil Pak Ketua dengan Pak apa? Pak Ketua. Saya sendiri Pak. Oh Bapak Ketua. Wah Pak Ketut Pak. Pak Ketua nih Pak Ketut bawa juga bendara sekretaris Pak ya. Jadi gini Pak, ini programnya. Saya jelaskan dulu programnya kali Pak ya, biar nanti Bapak bisa tangkap nanti bagaimana gitunya ya. Oke. Bisa dulu nggak mapping tadi itu yang bisa aku gini Pak. Jadi kita sih udah buat nanti kalau di sana bisa ini Pak, bisa komputer atau bisa buka internet di sananya. Nah, ini dibuka internet itu bisa. Oh bisa. Nanti jadi di internet tersebut nanti di sana akan banyak Pak petunjuk-petunjuk dan juga nanti di sana bisa saling berkomunikasi Pak. Jadi ini Pak nanti ya, ini ada yang udah kita buatkan. Oh ini di sana ya, oke. Mohon maaf juga nih Pak, ini semua nih amatiran semua baru belajar nih. Jadi gini Pak, kita coba buatkan rencananya nanti seperti ini untuk seluruh Indonesia, dan nanti Bapak juga nanti bisa berinteraksi juga sampai dengan saudara-saudara kita di Bali, gitu kan? Nah, gini Pak. Nah, nanti kita ini adalah program ini kita sebut adalah program dari rakyat. Rakyat itu ya kita semua pelaku UMKM oleh rakyat, berarti kita yang membuatnya. Ya, kita yang membuatnya dan untuk siapa? Untuk kita juga gitu. Intinya adalah kita membuat ini adalah untuk diri kita sendiri gitu loh Pak. Ini konsepnya gitu. Karena memang selama ini Pak sampai sekarang ini boleh dibilang cukup banyak itu program-program yang notabene katanya membantu rakyat dan banyak juga dana-dana yang sudah terkucur tapi banyak yang tidak benar-benar jatuh ke masyarakat yang membutuhkan. Maka ini coba kami terpanggil Pak membuatkan sistem ini yang akan kami tawarkan ke pemerintah nanti, dan tentu ini bukan pemerintah nanti adalah rakyat atau kita sendiri yang menjalankan dan pemerintah yang membantu dan memperhatikan agar ini dapat berjalan. Gitu kira-kira konsepnya Pak. Kira-kira jelas nggak Pak Ketut itunya? Bisa di jelas. Oke. Nanti kalau ada yang punya ini Pak, punya handphone, Bapak bisa buka pusatnusa.com. Coba nanti ada ini di pusatnusa.com. Ada yang punya handphone coba dibuka Pak. Iya, ada. Coba Bapak buka pusatnusa.com, apa ke bawah gitu. Contohnya ini ke bawah sambil praktik gitu. Nanti ke bawah udah ketemu. Itu dia kan, ini punya Bapak ini ya. Udah ketemu Bapak ya. Takutnya di sini nggak terlalu jelas terlihat. Udah terlihat Pak ya? Baru ngetik Pak. Pusatnusa.com. Pusat Nusa Pak. Pusatnusa.com gitu. Pusatnusa.com. Ya, Pusatnusa websitenya itu Pak. Nah, itu nanti sarana. Itu jadi kita gunakan sarana kita berkomunikasi. Nggih.
Nah, sudah terlihat Pak? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Biar artinya benar-benar bermanfaat ini, kita coba. Nggih. Udah dapat Bapak? Nggih. Oke. Jadi gini, kalau Bapak lihat di situ, nanti ini akan menghubungkan Pak segala unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam mengembangkan UKM tersebut. Kalau kita nanti posisinya misalnya nanti Bapak adalah posisinya adalah UKM di ini ya, UMKM, nanti ada posisinya di sini. Hasil tani Bapak itu nanti bisa langsung misalnya Bapak upload ke komputer dan itu nanti bisa dilihat saudara kita yang di Bali gitu loh. Misalnya Bapak kangen dengan yang di Bali, mau mengirimkan beras dari Kalteng itu bisa difasilitasi. Dengan cara apa? Itu juga nanti dilakukan oleh masing-masing UMKM-nya. UMKM-nya itu ini misalnya Bapak posisinya, ini nanti yang membutuhkan, katakan ini ya kalau yang dekat kita nggak terlalu susah untuk membahas kan, dekat menyalurkan. Ini sampai kita nanti menyalurkan itu sampai keluar pulau, keluar kota, melalui apa? Melalui truk atau alat angkutan yang juga nanti ini dimiliki oleh UKM tersebut ke sini. Kalau dalam jarak dekat kita nanti akan ada konsep gerobak Pak. Nanti gerobak ini sedang lagi kami buatkan arsiteknya atau layoutnya dan mungkin kami nanti butuh kerjasama dari teman-teman yang ada di daerah Kalimantan yang mungkin di sana terkenal kan banyak kayu. Jadi kita harapkan nanti ini bahannya adalah benar-benar bahan dari dalam negeri sendiri gitu. Itu Pak kira-kira. Dan kami butuhkan juga nanti Pak, di sini ada juga yang mengurusin dan membimbing daripada kelompok-kelompok tersebut. Ada pengurus Pak. Pengurusnya nanti mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, wilayah, dan pusat, Pak. Nah, terus sekarang ini pengurusnya sedang kita undang melalui semua online. Artinya, baru tanggal 17 ini kita umumkan, ya dengan tentu masih ada perbaikan-perbaikan lah, Pak, ya, di program-program ini. Dan ini kita harapkan nanti akhir bulan ini sudah terbentuk dan sudah terdaftar. Dan tanggal 17 Agustus itu nanti kita akan lantik bersama, sekalian kita merayakan 17 Agustus. Itu kira-kira nanti Pak rencana besarnya, gitu loh Pak ya. Dan ini nanti pembiayaan, sekarang kan lagi banyak Pak, pembiayaan baik dari pemerintah, baik dari donatur, bahkan dari luar negeri pun banyak sekarang ini yang ingin menyumbangkan dana untuk mengembangkan UMKM. Tapi masalahnya sekarang adalah siapa yang harus menerima gitu loh Pak. Ya, baru-baru ini saya dengar bahwa ada anggaran dari pemerintah untuk melalui BLT itu dan bansos itu adalah yang untuk yang produktif. Artinya itu jatuh ke UMKM dan itu dibuat sebagai modal untuk menghasilkan barang. Jadi bukan untuk konsumsi, dikasih untuk langsung makan habis gitu loh Pak. Jadi itu yang diharapkan oleh programnya dan kami dalam hal ini yang mempelopori lah ini di kumpulan ini kita buatkan sistem ini, nanti inilah yang bisa sebagai wadah bisa menghubungkan semua anggota, semua pelaku di seluruh Indonesia dan itu seolah-olah dapat berinteraksi seperti Bapak berinteraksi ke teman-teman Bapak yang ada di desa Bapak gitu loh. Jadi yang di Bali misalnya itu sama seperti Bapak berkomunikasi dengan anggota Bapak yang ada di sana gitu Pak ya. Ini nanti mencakup seluruhnya, baik pertanian, peternakan, gitu. Kalau peternakan di sana yang lazim apa Bapak pelihara di sana? Kambing, sapi? Kalau di sini sapi, Pak. Sapi ya, misalnya sapi itu untuk makanan banyak tersedia ya? Ya kalau untuk makan rumput kan banyak, Pak. Jadi nanti mungkin gini Pak, jadi sapi itu kan kalau dibuat satu-satu, dia kan satu, ada yang punya sana satu ya kan? Dia kan kesepian juga itu Pak sapinya kalau nggak ada temannya. Betul. Jadi nanti kita ada program namanya kita sebut koloni Pak, koloni. Nah, nanti akan kami rancangkan kandangnya untuk rame-rame gitu loh Pak. Nah, jadi itu tentu ada nanti yang lahan kosong lah, mungkin lahan warga atau lahan pemerintah atau lahan kebun. Dibuatkan koloni dalam bentuk kandang luas gitu. Sapinya bisa di masing-masing warga misalnya 20 orang tuh, masing-masing kan punya satu sapi gitu Pak. Itu dimasukkan ke kandang itu dan ya mereka itu juga sapinya berteman lah, ada yang
suka, ya dia udah kawin, udah beranakan gitu kan. Sapinya akan lebih cepat berkembang, dan 20 warga tersebut akan bisa giliran untuk menjaga gitu ya. Nah itu kayak seperti itu loh Pak. Kita buatkan nanti anak-anak muda ini, kita buatkan program-program kreatif, dan itu nanti akan kita sampaikan ke pemerintah dan atau donatur untuk melihat kelayakan atau peluang daripada kebijakan tersebut. Maka itulah dasarnya nanti pemerintah akan menyalurkan sumbangan atau dana bantuannya gitu. Dan dana bantuan ini pun saya harapkan adalah benar-benar bukan seperti yang sudah-sudah itu dikasih hilang, makanya kadang-kadang jadi tidak berkelanjutan. Yang kita harapkan adalah benar-benar kita pertanggungjawabkan sehingga yang memberi itu dia akan lebih semangat dan percaya dan gembira gitu, senang karena apa yang diberikannya itu dia dapat lihat sendiri berhasil berkembang. Itu kira-kira Pak gambaran program yang akan kita tuju ke depannya, kira-kira gitu. Dengan itu kira-kira Bapak, saya kasih kesempatan ke Bapak untuk bertanya lah. Nanti untuk detailnya Bapak bisa baca di Pusat Nusa itu, dan juga nanti setiap sosialisasinya kita juga ada nanti berita nusa.id. Nah, nanti gini aja Pak, kalau boleh nomor handphone Bapak dikumpul ya, di WA-nya supaya nanti tim kami ini dapat mengirimkan berita-berita dan juga misalnya program-program dan mungkin bantuan untuk melengkapi data-data Bapak. Karena memang pada saat hari bertemu saya yang dari dengan pemerintah, ada yang terlibat dalam program ini, tentu mereka itu menginginkan ada juga data-data yang lengkap, misalnya gitu Pak. Siapa yang nanti akan penerima dana yang mereka akan salurkan, terus profilnya, dan mungkin nanti kita lihatlah masalah izin usahanya itu, apa cukup NPWP, harus ada izin usaha, nanti tim-tim saya ini bisa bantu Pak, kira-kira gitu Pak. Nah, tapi Pak untuk daerah saya di sini kan lebih fokusnya ke pertanian padi Pak. Padi ya, makanya saya bilang kan padi, yang penting nanti untuk padi kan, ini kan saya lagi mau ada ini Pak, ada rencana mau menyurati Kementerian Pertanian, kan gitu Pak. Jadi saya juga supaya diberi waktu untuk menyampaikan program ini, sehingga nanti program-program mereka itu misalnya penyaluran pupuk, bantuan pupuk, dan yang lain-lain itu bisa benar-benar efektif nyampe ke warga yang benar-benar membutuhkan. Karena memang saya dengar nih Pak, saya pernah dengar nih bahwa ini memang masih dalam penelusuran ya Pak ya, di daerah Jawa Barat itu ada satu warga info ke saya, dari bantuan pemerintah kan ada tuh Pak, pupuk subsidi kan Pak ya. Nah, pupuk subsidi itu kan murah gitu, dan banyak juga artinya yang kurang baik itu pupuk subsidi, bungkusnya dibuka, dijual jadi pupuk komersil, jadi sehingga nggak nyampe ke masyarakatnya, atau masyarakatnya jadi membeli gitu loh Pak dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu nanti yang akan coba kita sampaikan ke kementerian kalau nanti bertemu, dan kita coba tawarkan gitu loh Pak ya, cara penyaluran yang mungkin bisa nyampe nanti langsung ke penggunanya gitu Pak. Jadi pertanian dan nanti mungkin itu bisa dikombinasikan dengan peternakan tadi Pak. Artinya sambil menunggu panen, sapi pun berbiak atau membesar kan gitu Pak ya. Jadi tapi masalahnya kami dari hasil pertaniannya. Masalahnya kami sini untuk penyediaan benihnya saja Pak. Benih padinya ya Pak ya? Untuk daerah kami sini kan memang kesulitan, harus mendatangkan dari daerah Jawa Pak. Oh, benihnya itu apa Pak? Yang biasa aja. Saya di sana Pak. Itu Pak. Apa bukan? Itu lahannya lahan gambut itu atau gimana? Persawahan biasa yang kayak model di Bali itu? Apa di sana Pak? Rawa Pak. Oh, rawa ya. Ini pasang surut. Oke, saya pernah ini Pak, ada dekan ya, dekan, nanti saya coba telepon Pak. Kemarin itu kalau nggak salah tahun lalu, beliau itu lagi membuat riset ya, mengembangkan bibit yang di rawa-rawa Pak. Nanti saya coba tawan beliau, namanya ini dekan di MIPA UNJ, Universitas Jakarta ini, kebetulan nggak jauh dari lokasi kantor kita ini. Nanti coba saya tanyakan, karenanya itu katanya bibit
khusus untuk tanaman rawa gitu. Memang beda Pak ya, bibit untuk tanaman padi, tanaman rawa dengan yang tanaman biasa yang ada di desa-desa yang lain itu, yang katakan Sumatera atau di Bali gitu. Kurang lebih Pak, tapi desa kami di sini tuh yang banyak itu kan hibrida Pak, untuk hibrida. Oke, berarti di situ yang dikembangkan adalah hibrida Pak ya? Oke. Oke, jadi memang dalam hal ini Bapak kekurangan bibit, faktornya kekurangan bibit itu kenapa Pak? Karena kan biasanya itu waktu saya dulu waktu kecil lah, saya juga petani Pak dulu waktu kecil ya. Nah, itu yang saya lihat adalah panennya itu kan disisahkan untuk jadi bibit untuk berikutnya gitu. Nah, apakah nggak ada demikian di sana Pak? Nah, hibrida ini memang untuk sekali tanam Pak. Oke, sekali tanam gitu Pak ya. Jadi untuk musim depannya harus mesan lagi Pak. Nah kendalanya kami di sini. Di sana panennya sekali berapa periode Pak? Berapa bulan? Setahunnya 2 kali Pak. Tahun 2 kali Pak ya. Oke, sekarang dalam masa apa Pak sekarang? Tanam atau udah masa pemasakan Pak? Pemasakan ya. Sebentar lagi berarti udah panen dong Pak ya? Iya ya. Pak nanti gini, jadi ini terima kasih Bapak sudah bisa kita berkomunikasi. Jadi intinya ini adalah bukan artinya komunikasi kita yang terakhir, enggak. Ini adalah malah awal dan nanti akan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut Pak ya dengan Bapak mengakses ke pusatnusa.com dan tim saya ini juga nanti setiap minggu akan memfasilitasi membuka istilahnya hubungan atau pertemuan lah ya, tanya jawab setiap minggu nanti ke semua nanti peserta-peserta yang lain sehingga nanti kita bisa saling menghubungkan Pak. Misalnya Bapak bibit hibridanya kurang, pemerintah nanti akan coba saya berkomunikasi juga dan jika pemerintah dalam posisi kosong misalnya, ada nanti masyarakat lain yang kebetulan baru panen juga untuk jenis yang sama hibrida, tentu itu nanti bisa saling silang Pak. Jadi itu yang kita harapkan nanti, ini sama kayak zaman dulu Pak, nenek moyang kita itu hidup bersama gotong royong. Cuman ini adalah dalam skala yang lebih luas, skala Indonesia. Nah, ini kita gunakan teknologi yang benar-benar sekarang sampai Bapak di sawah pun bisa membuka internet, handphone gitu. Sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bapak bisa berkomunikasi, berinteraksi ke siapapun hanya dengan membuka handphone. Dan juga misalnya Bapak butuh kurang bibit, langsung bisa di sana nanti akan bisa berhubungan dengan yang lain. Itu kira-kira nanti komunikasi ke depannya. Tapi ini kan ya kita doakan aja Pak bahwa pikiran dan niat dan visi kita nanti akan sama seluruhnya sehingga ini dapat efektif, berkembang, berjalan dan kita rasakan. Dan ini juga nanti dengan kelompok-kelompok tani yang lain ini sedang kita undang dan juga kita data supaya dapat bergabung dan tentunya lagi nanti kita harapkan Bapak nanti melalui tim admin kita berhubungan Pak ya, nanti handphonenya, nomor-nomor handphone yang WA itu nanti tolong disampaikan biar nanti kita bisa mengirimkan informasi-informasi yang berguna dan juga nanti kita juga mengirimkan juga nanti ada program-program yang mungkin bermanfaat atau disalurkan ke teman-teman yang ada di Kalteng tersebut, Pak. Betul. Gitu Pak ya? Oke Pak, jadi nanti ini ini mungkin waktunya nggak terlalu lama dan nanti ke depannya kita akan intens membuat diskusi seperti ini dan akan kita share untuk banyak anggota yang ada misalnya di luar dari daerah Bapak sehingga Bapak nanti sesama ketua nanti bisa sesama itu berkomunikasi demikian Pak ya. Nanti jadi ini tolong kami dibantu Pak ya. Jadi nanti anggota-anggota itu tolong Bapak pasti udah ada datanya lah Pak. Jadi dan nomornya sehingga nanti kita gampang berkomunikasi dan inilah nanti dasar kami menyampaikan ke pemerintah bahwa inilah anggota dan warga UKM yang benar-benar memerlukan dan sebenar-benarnya bukan dibuat-buat, bukan data fiktif gitu Pak. Karena memang sekarang ada ketakutan seperti itu. Makanya ini kita bisa tetap langsung dan nanti kita bisa buktikan dengan gambar-gambar mungkin Bapak lihat tunjukkan foto gitu loh sehingga nanti pemerintah itu tidak benar-benar yakin bahwa itu benar-benar jatuh ke yang membutuhkan. Itu Pak nanti. Jadi karena selama ini banyak yang gitulah Pak jatuh ke bukan yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi ini kita harapkan dengan program ini itu bisa kita hindarin dan benar-benar ke yang berhak seperti kita ini.
Pak Ketut. Sama kayak sih. Nggih. Ada lagi mungkin apa yang mau disampaikan, Pak? Mungkin masih banyak yang disampaikan, nanti bisa kita tampung kemudian, tapi yang penting sekarang saya ketahui Bapak ada di sana dan anggota Bapak juga ada, dan Bapak dalam posisi ini hibrida, mudah-mudahan nanti segera bisa kami jawab dan kami sampaikan ke yang bisa membantu itu, dan kami juga mohon bantuan Bapak untuk menyampaikan program ini dan menyampaikan kumpulan ini, dan mohon juga nanti Pak ya, tolong nanti data-data seperti itu tadi, anggota-anggotanya, biar kita punya data, dan Bapak juga nanti bisa ngelihat di wadah ini, Bapak udah terdaftar di situ. Jadi Bapak bisa daftar sendiri, nanti ada daftar anggota Pak di sana. Kalau dibuka handphonenya, nanti lihat ada daftar anggota Pak. Nah, nanti daftar anggota, udah diisi. Jadi itu benar-benar kita sendiri yang ngisi gitu lah. Kalau bisa ada Bapak foto misalnya nanti bisa dilampirkan, boleh juga. Jadi ini foto misalnya tim Bapak lah, Bapak foto misalnya berapa orang semua itu memang anggota, foto, dan juga mungkin lahannya di foto 1-2 gitu ya. Nah, nanti kan ada kami siapkan di situ Pak untuk cara ngupload fotonya. Nanti kalau kesulitan nanti bisa hubungin nanti admin kami atau petugas yang bisa mengarahkan Bapak ya. Kalau ada merasa kesulitan nanti ada tim kita nanti yang standby, Bapak tinggal WA ya, nanti beliau langsung layanin Bapak untuk mempersiapkan ini. Jadi intinya Pak, sekarang kita lagi programnya ini lagi berupaya semua kita gerakan untuk dapat menghimpun seluruh rakyat warga untuk menjadi anggota, dan sehingga nanti tentu anggota inilah yang dasar kita untuk kedepannya. Artinya mengajukan ke pemerintah bahwa inilah benar-benar data yang sebenarnya, dan juga program ke depannya yang akan disampaikan pun nanti akan kita buatkan dan udah siap. Dan kembali adalah kitanya dulu yang udah siap gitu Pak, kira-kira awalnya, karena ini benar-benar baru Pak. Tapi kita harapkan dengan doa kita bersama ini akan bisa benar-benar mengangkat kembali kejayaan daripada bangsa ini, dan juga artinya kita benar-benar kuat lah gitu loh Pak ya, mandiri lah gitu istilahnya, berdaulat. Ini kan rata-rata ini kedaulatan kita seolah-olah udah hilang dan dirampas. Karena kita mau bangkitkan, timbulkan kembali dengan kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita Pak. Itu kita kira-kira yang bisa sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang Bapak sampaikan, gitu ya. Sama Pak, ini sebenarnya untuk pestisida tuh gimana Pak untuk pertanian tuh? Ya, makanya karena kami sini kan meningkat Pak. Oke, berarti tentu di sini sama pemerintah kemarin kita dengar juga bahwa ada program katanya malah membuka lahan baru apa segala. Ya, makanya ini akan kita sampaikan bahwa untuk pestisida Bapak masalah di sana karena ketersediaan di toko petani atau apa ini Pak, ini biar bisa nanti kita tangkap sehingga kita bisa dapat gambaran jelasnya di lokasi Bapak ini. Pestisidanya tidak tersedia itu kenapa? Pak, kesediaan ada, cuma dari untuk di toko tani itu harganya melambung terus Pak. Oke, berarti pelaku yang jualan siapa sih itu Pak itu di situ? Yang jualan apa? Warga Bapak atau warga lain di situ yang jualan di toko tani? Hah? Warga kami nggak ada punya toko tani sendiri Pak. Artian itu ada kios pribadi. Oke, belanjanya ke sana gitu Pak ya? Iya, karena di sini belum ada Pak untuk kami yang mengelola. Oke, boleh kasih contoh nggak Pak? Misalnya saya mau cek di sini gitu loh, perbedaannya itu seberapa jauh gitu, pupuk apa berapa sama salah satu atau obatan, nanti Bapak ini aja, Bapak kan gampang nanti ke Facebook itu, nanti biar kita cross check biar Bapak tahu sebenarnya itu berapa gitu, nanti sehingga ini biar bisa kita sampaikan juga ke pemerintah, beginilah yang dirasakan gitu loh Pak. Bisa kan Pak ya dibantu? Jadi nanti dari produk sendiri kan Bapak beli dari pestisida misalnya nih dikasih berapa, terus pokoknya yang kebutuhan pertanian lah kita mau tahu waktu Bapak belanja berapa yang harus Bapak bayar, sehingga nanti kita tahu itu di sini sebenarnya sekian, ternyata di sana berapa. Ini pun kita coba mau ini Pak, mau coba sampaikan ke pemerintah supaya dikontrol gitu loh. Artinya pemerintah ingin petani berproduktivitas tinggi, sementara nggak diperhatikan seperti itu kan
ya kurang sesuai juga apa yang diinginkan. Makanya pemerintah pun kita minta nanti kan banyak subsidi nih Pak. Kalau bisa juga subsidinya itu benar-benar nyampe. Kalau subsidi seberapa banyak subsidi yang ada dan bagaimana distribusinya dan itu sampai kemana saja, itu pun nanti kami coba monitor Pak, sehingga benar-benar itu benar dirasakan rakyat dan yang membutuhkan gitu Pak. Dan untuk saat ini mungkin ada dua sisi nih Pak ya, mohon maaf. Satu mungkin nanti kami akan menyampaikan ini ke pemerintah. Di sisi lain saya mau tahu Pak, apa keadaan yang ada di sana sehingga saya punya fakta atau data nih ke pemerintah. Begini loh sekarang di paling terbawah rakyat kita gitu loh. Kita akan buka-bukaan seluruhnya karena kita nggak ada lagi yang mau ada tertutup pencitraan seperti itu. Mau terbuka apa adanya sehingga masing-masing program ini berjalan dengan baik. Nah, boleh nggak Pak dibantu nanti? Artinya dengan juga harga pestisida dan pupuk yang Bapak dapat rasakan di sana. Karena saya juga nanti bisa langsung kontak ke pihak yang mengetahui atau juga terhubung atau terlibat di situ gitu Pak. Oke Pak ya. Untuk jadi gini, kami Pak. Di sini Ya, untuk pestisida Petrakon untuk Petrakon itu 250. Di ini aja Pak, di WA aja. Nanti takut saya tulis kan ada WA. Nanti kami kasih WA ke Bapak ya, nomornya ya. Atau melalui Facebook juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kan takut salah tulis kan nanti nggak enak gitu loh. Jadi ini nanti ini hal-hal kecil tapi ini buat seluruhnya kan jadi besar Pak. Jadi jangan sampai nanti sampai di Bapak 2 kali lipat kan nggak fair juga kan gitu Pak ya. Dan juga yang kita mau jaga ada ternyata sebenarnya subsidi tapi kok nggak nyampe, itu nyampenya kemana gitu loh. Kita akan telusurin juga gitu loh Pak. Karena kan ini kan kita lebih dekat, lokasi kita kan lebih dekat Kementerian Pertanian kan bisa kita ngecek gitu, jalan kaki juga bisa Pak. Ya kan? Nah gitu loh Pak. Jadi intinya kita ini berbuat untuk ya kita bersamalah gitu intinya. Oke Pak ya. Ada total berapa orang anggota Bapak? Total anggota Bapak di sana ada berapa orang? Oh, kalau di tempat saya ini 3, tapi untuk anggota semuanya kan nggak hadir Pak, ada sekitar 18-an. Oh, oke, total 18-an. Bukan, saya mau tahu anggota aja. Boleh nggak Pak, misalnya Bapak itu kan ketua. Ada nggak pertemuan sesama ketua-ketua di wilayah, katakan di Kalteng atau kabupaten atau kecamatan gitu Pak? Ada forumnya nggak Pak? Nggak ada sekali Pak. Ya? Nggak ada sama sekali. Oh, Tidak ada Pak. Baru hanya Bapak yang laporin? Iya. Soalnya Mbak kami sini kan jauh dari kabupaten, Pak. Oh, jauh dari kabupaten ya. Bapak ini kecamatan atau pedesaan gitu? Pedesaan, Pak. Pedesaan. Terus antar desa jauh nggak? Desa Bapak dengan desa yang lain-lain itu masing-masing jauh? Jauh ini melewat air, Pak. Melewat taksi kapal. Jalan darat kami sini masih sulit. Oh, terus Bapak dengan penduduk yang lain atau pengurusnya atau apalah gitu itu sering berhubungan nggak Pak? Ada hubungannya nggak? Ya? Kalau lewat telepon sering, tapi kalau untuk perkumpulan tatap muka langsung memang nggak pernah, Pak. Boleh, tapi teleponan ini Pak ya? Oke. Pak, nanti juga gini, kalau bisa juga yang lain-lain yang pernah Bapak hubungin juga itu biar Bapak coba ini juga sampaikan Pak ya, biar maksudnya gini loh Pak, semakin banyak nanti kita di sana tentu akan penyampaiannya kan semakin banyak, tentu akan mempunyai kekuatan yang lebih kan gitu. Jadi intinya ini kita saling namanya juga kebersamaan gotong royong. Artinya kita tahu teman-teman kita yang lain, mungkin desa yang lain atau kecamatan yang lain yang mungkin Bapak kenal dan tahu, kita bantu juga disosialisikan Pak ya. Ini benar-benar namanya juga kita perkumpulan ya memang dari boleh dibilang ya prakarsain dari kita masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada artinya fasilitas yang cukup lengkap seperti apa. Ini murni atas masing-masing, tapi kita harapkan dengan semangat yang seperti ini itu nggak akan ada yang bisa menghambat dan ini akan lebih besar karena didasarin dengan semangat Pak. Jadi artinya dengan seperti Bapak ini kita udah tatap muka, dibantu juga nanti untuk menyampaikan ke teman-temannya agar semakin banyak mungkin nanti yang bisa kita ajuin ke pemerintah dan juga sesama anggota yang lain. Boleh Pak ya? Enggak. Oke, kira-kira masih ada Pak? Nah itu udah sementara Pak. Oke, sementara itu nanti ya. Jadi lanjut ke WA. Oke, nanti kita akan hubungin, tetap komunikasi dan nanti suatu saat kita ada juga nanti saling tatap muka dengan yang lain Pak ya.
Oke. Oke, selamat di sana siang Pak ya. Iya. Ya, selamat siang Bapak dan juga saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat saya di sana. Ya, tentu kita berdoakan bersama, mari kita berjuang bersama agar ini semua bisa kita kerjakan secara mandiri dan berdaulat, tidak terlalu tergantung ke yang lain-lainnya. Seperti itu Pak ya. Oke, selamat siang. Sehat siang ya. Yuk. Oke.